Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Andika. Hari ini kita akan membahas masih di materinya ENSA, CCNA ENSA, Enterprise Network Security and Automation. Kita masuk ke paket tracer 2311, di mana nanti kita akan membahas tentang bagaimana eh, memilih DR dan BDR. Ya. Baik, ini kita diberikan topologi, ya. Topologinya seperti ini. Ini ada router A, ada router B, dan ada router C. Ya, di mana masing-masing router ini, router A mempunyai interface-nya G00, itu 192.168.1.1, netmasknya 255.255.255.0. Kemudian loopback-nya dia mempunyai alamat IP 192.168.3.1.11 dengan subnet masknya 255.255.255.255. Untuk RB dia mempunyai alamat IP untuk G00-nya 192.168.1.2, ya, netmasknya 255.255.255.0, loopback-nya 192.168.3122, ya, subnet masknya 255.255.255.255. Kemudian RC ini kita mempunyai G00 ya 192.168.1.3 ya dengan netmasknya /24 ya /24. Kemudian loopback-nya 192.168.3.1.3 itu 255.255.255.255. Oke, pada paket tracer ini apa yang akan kita lakukan? Kita akan melihat bagaimana proses pemilihan DR dan BDR. Ya, ketika terjadi nanti kita juga akan mengamati perubahan rule-nya ya, atau aturannya. Kemudian memodifikasi OSPF priority dan force election ya. Modifikasi OSPF-nya, priority OSPF-nya dan langsung memilih. Ya. Oke, yang pertama kita akan melihat ya mana yang DR dan BDR. Ya, bagian pertama. Yang pertama kita diminta untuk menunggu sampai semuanya hijau. Ya. Jadi sudah connect semua. Oke, yang pertama kita diminta untuk melakukan verifikasi ya dengan perintah show IP OSPF neighbor. Oke. C, kita masuk ke sini. Ya, kita enablekan show IP OSPF neighbor. Nah, ini kita lihat di sini ya. Di sini hasilnya bahwa alamat IP 192.168.3.1.22 dia adalah BDR, di mana 3122 itu adalah RB. Ya, dengan address G00-nya 192.168.1.2. Kemudian 192.168.31.33 ini sebagai DR-nya. Ya, di mana alamat fisiknya 192.168.1.3. Ini RC. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa salah satu penentuan, ya, salah satu cara untuk menentukan DR dan BDR itu dilihat dari IP address-nya. Ya, dilihat dari IP address-nya. Alamat IP address yang paling tinggi, ya, tertinggi itu dijadikan sebagai DR, ketua kelas. Ya, sedangkan yang tertinggi kedua itu dijadikan wakil ketua. Nah, ini dari sisi RA. RA itu kan satu-satu ya, satu-satu dan 11. Ini paling kecil di antara lainnya. Ya, maka yang dijadikan DR dan BDR itu adalah yang paling tinggi dan tertinggi kedua. Itu salah satu caranya ya. Nah, cara yang lain untuk menentukan DR dan BDR itu dengan menentukan router ID. Ya, yang pertama itu dilihat router ID-nya dulu. Router ID yang paling tinggi dia yang dijadikan DR. Tertinggi kedua itu yang dijadikan BDR. Ya. Nah, kalau router ID-nya tidak ada, baru kemudian dicari alamat IP address-nya. Ya. Oke, ini dari sisi RA, coba kita lihat dari sisi RB. Ya, RB.
Ya, sama kita lihat enable, kemudian kita masuk ke show IP OSPF network. Nah, dari sisi RB, di mana RB tadi kan sebagai BDR ya, kalau dari di sini ini sebagai BDR ya, dari sisi A, ya ini BDR, ini RB ya. Nah, hasilnya di sini adalah 192.168.311 atau RA ya, RA itu dia sebagai DR order. Maksudnya ya selain DR dan BDR ya, bukan sebagai DR dan BDR, itu namanya DR order ya. Karena dia yang paling kecil alamatnya. Kemudian dia juga terlihat di sini hasilnya adalah DR ya. DR kelihatan di sini dari sisi RB ya, dari sisi router RB. Nah, bagaimana kalau dari sisi RC? RC tadi kan sebagai BDR ya. Kita lihat coba enable show IP OSPF neighbor. Nah, ini kelihatan di sini. Dua-dua itu RB tadi dia sebagai BDR dan satu-satu RA itu sebagai DR order ya. Nah, dari sini kita bisa menjawab ya. Mana yang DR? Ya, yang DR adalah yang RC. Ya. Mana yang BDR? Yang BDR adalah RB. Nah, kemudian apa statusnya RA? Statusnya RA adalah DR order. Dari sini tadi ya. Ini ya, DR order. Ini punyanya A. Dari sisi RC dia sebagai DR order, kemudian dari sisi RB juga sebagai DR order. Oke, langkah selanjutnya kita mengaktifkan debug ya, debug OSPF-nya. Tujuannya apa? Ini untuk melihat perubahan, proses perubahan pemilihan DR maupun BDR. Ya, jadi nanti akan kelihatan. Ya. Nah, debug ini dijalankan di router selain DR. Ya, debug ini dijalankan di router selain DR. Maka akan kita jalankan di router A, RA maupun RB. Karena RA itu kan tadi DR order, RB itu kan BDR. Ya. Jadi perintah debug ini dijalankan selain di router yang sebagai DR. Oke, caranya, nah ini debug IP OSPF adjacencies. Oke, kita on kan. Kemudian di RB juga sama, debug IP OSPF adjacencies. Nah, tujuannya untuk apa sih kita menggunakan debug ini? Nanti untuk melihat proses pemilihan DR dan BDR selanjutnya ketika DR-nya mati. Nah, ini langkah keempat, ini akan kita matikan DR-nya yang ada di RC. Ya, yang keempat adalah disable gigabit Ethernet 00 di RC. Ya, tadi diingat ya, gigabit 00 di RC itu kan tadi dia sebagai DR, ya, sebagai DR. Yang ini tadi. Nah, ini ya. 192.168.13 ini G00-nya RC yang sebagai DR. Oke, kita matikan ya, kita matikan. Masuk ke conf kemudian interface G00. Oke. Kemudian kita shutdown ya, shutdown. Oke. Mati ya ini. Interface is down ya. Ya, kita lihat debug ya, proses yang ada di RA. Ya, kita tunggu dulu. Ya, kita tunggu prosesnya ya. Oke, ini tunggu sampai 30 detik ya. Nah, ini mati ya. Ini mati, sudah merah ya, sudah merah. Nah, di router B dan router A ini mengalami proses ya. Proses pemilihan ulang DR dan BDR. Karena apa? DR-nya mati. Nah, ini bisa lihat di sini. Oke, coba kita cek di sini ya.
Oke, kita tunggu dulu sampai selesai ya, biar nanti selesai. Kita enter aja ya. Oke. Nah, di sini prosesnya sama ya. Kita lihat di sini prosesnya sama ini ya. DR dan BDR election, DR dan BDR election. OSPF pertama memilih BDR-nya 22 ya, sama. Kemudian selanjutnya OSPF memilih DR-nya 1922. Karena apa? Yang tiga tadi, yang ini kita matikan. Akhirnya sesuai sepakat bahwa DR-nya adalah 22 dan BDR-nya ini 22. Ya. Dari apa namanya? Dari BDR dia menjadi DR, ya diangkat dari wakil ketua. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses pemilihan BDR. Ya, yang pertama ini. Oke. OSPF memilih BDR-nya adalah 11. Ya. Karena apa? Tadi yang yang BDR yang lama, yaitu yang 22 ini kan BDR lama ya, itu sudah naik jadi DR. Ya, akhirnya setelah selesai pemilihannya adalah DR-nya adalah 22 dan BDR adalah 11. Ya, ini prosesnya. Karena tadi yang pertama kan DR ini kan 133 ini kan mati, kita matikan ya di router C, ya kita matikan. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Ya. Oke. Nah ya. Nah, di sini siapa yang dipilih DR dan siapa yang dipilih menjadi BDR? Yang DR adalah router RB, ya, yang BDR adalah router RA. Ya. Oke, karena RC tadi sudah mati. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menenablekan kembali, re-enable. Oke, tadi di shutdown kita no shutdown, kita aktifkan lagi. Oke, stands to up. Nah, ini mode. Ya. Kita tunggu dulu sampai hijau. Ya, kita tunggu dulu sampai hijau. Oke, kita coba lihat nanti prosesnya di RB juga ya. Ini belum ada proses. Oke, kita lihat. Karena statusnya masih belum up. Ini. Nah, ini sudah hijau. Sudah hijau. Oke, coba kita lihat dari RC-nya. Ini kita lihat RA dan RB. Nah, ini pemilihannya kembali. Ya, kembali ke pemilihan. Oke, kita tunggu dulu ya proses pemilihannya. Oke, kita lihat di router C ya. C, kita lihat ini sudah full loading. Coba kita lihat. So IP OSPF network. Nah, ini kita lihat bahwa di sini ketika RC itu melepaskan jabatannya, ya, melepaskan jabatannya, maka dia tidak otomatis dulu ya, tidak otomatis dulu apa namanya ini kembali ke jabatan semula, ya, ya. Ini tidak otomatis kembali ke semula, ya, tidak otomatis kembali ke semula. Oke, jadi tetap ya tidak otomatis. Maka ini prosesnya nanti akan apa namanya kembali ke awal lagi, ya, kembali ke awal lagi. Ya,
Karena pemilihan DR dan BDR itu adalah tadi ya berdasarkan IP yang tertinggi ya dan apa namanya tertinggi kedua yang aktif ya. Karena tadi kan G00 itu tadi kan yang punyanya RC itu kan mati kan ya. Berarti otomatis dia dicopot. Nah, setelah itu baru kemudian ketika dia on ini tidak otomatis karena wah enak banget kamu pergi saya jadi ketua, kamu apa namanya setelah kamu selesai kamu pengen jadi ketua lagi enggak. Nah ini coba kita lihat lagi ya, kita lihat di C. B, 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 B kita matikan ya, gantian kita matikan. Oke, kita gantikan disabling between RB and switch, berarti G00 nya ya. G0 nya kita matikan, G00 shutdown. Oke, nah ini prosesnya kembali ya, proses kembali like BDR 0000 ya iya. Oke, kita coba kita lihat. Ini masih proses ya. Masih proses. Coba kita lihat yang A. Ya. Oh, IP. Nah, ini masih router. Ah, ini kembali. Ya. Oke, oke. Ini prosesnya mengirimnya. Kita lihat dulu. Nah. Oke. Belum selesai. Ya, kemudian kita lihat dulu. DR. Nah, ini ya, ini proses pemilihannya seperti ini. Ya, jadi ketika ada ketua kelas awal, dia tidak bisa, maka dia akan di apa namanya? Ini. Jabatannya akan diserahkan ke wakil ketua. Ya. Wakil ketua jadi ketua. Yang tadi bukan wakil ketua, jadi wakil ketua. Nah, ketika ini kembali, ya, ini menjadi drotter ya. Jadi ketua awal yang tadi keluar RC ini menjadi drotter ini ya. Tadi kan DR ordernya adalah RA karena dia waktu RC menjadi ketua kelas, ini menjadi wakil ketua kelas, ini menjadi DR order. Karena ini berhalangan, ini pergi putus, kemudian ini menjadi ketua kelas, ya, ini menjadi wakil ketua kelas. Nah, ketika ini kembali, nah statusnya RC menjadi DR order. Ya, DR order. Nah, setelah ini kembali, maka ketika ini pergi nih, saya pergi dulu. Maka wewenang ketua kelas itu dikembalikan ke DR-nya. Nah, seperti itu. DR. DR-nya RA, ya. Nah, sekarang wakilnya dijadikan ke RC. Ya, dia dijadikan ke RC. Ya, jadikan ke RC. RC jadi wakil ketua ya sekarang, ya. Nah, kemudian coba kita lihat. Ini kita on kan ya. Coba ini kita lihat dulu ya. Dari RC ya ini menjadi DR, kemudian kita lihat di EA, wah 33 ini ya. Coba kita ke RB kita on kan lagi. No shutdown. Ya kita on kan lagi. Ya. Oke, kita on kan lagi. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu lagi ya. Ini proses pemilihan DR dan BDR ya. Kita on kan lagi. Nah, kita lihat di proses debug. Ya, belum ya berarti belum connect. Oke, nah ini proses debugnya kembali. Oke. Lihat di sini pemilihan kembali ya, kita lihat coba. Nah, ini. Jadi yang kedua nanti, pokoknya yang setelah keluar kemudian masuk lagi, dia akan menjadi DR order. Ya. Tuh, pokoknya yang masuk terakhir atau yang terhubung terakhir itu dia menjadi DR order.
Ya, coba kita ke N. Kita lihat show IP network. Nah ini DR dan BDR, RB, ya 133 menjadi DR, BDR. Coba kita lihat di sini. Nah, ya di RB menjadi di DR order, ya karena sudah tadi putus kemudian nyambung lagi. Jadi yang setelah putus nyambung itu akan jadi DR order, ya. Walaupun yang awalnya tadi kan DR ordernya itu kan A ya, pada saat awalnya, ya seperti itu. Nah ini ya, nih, ya. RC sekarang menjadi BDR, ya setelah ini ya proses 7 ini RC menjadi BDR, RA-nya menjadi DR dan RB-nya menjadi DR order. Oke, kita disable ya, kita disable apa namanya debugnya kita disable. Nih, undebug all. Ya, debuggingnya dimatikan. Tadi di RB juga debuggingnya kita matikan ya. Ini ya, turn off debugging. Ya. Undebug all. Oke. Oke, sekarang kita diminta untuk memodifikasi prioritas dari OSPF-nya. Ya, prioritas dari OSPF-nya. Oke, semakin kecil prioritas berarti semakin baik, semakin diprioritaskan ya. Oke, kita RA-nya coba kita lihat di sini, kita prioritaskan nih RA. Kita lihat interface-nya G00 ya, interface conf T, interface G00. IP OSPF priority kita set ke RA-nya 200 ya, 200. Oke, kita ke RB. Interface G00. IP OSPF priority-nya 100. Oke. Kemudian C. Interface G00. IP OSPF priority-nya 1. Oke. Udah. Oke. Lihat. Sudah ya. Semuanya sudah, prioritinya kita set. Oke, kemudian selanjutnya kita mereset OSPF prosesnya ya dengan cara mengclear OSPF proses ya di masing-masing komputer. Kita mulai dari A dulu. Exit ya, mulai dari sini. Exit. Kemudian kita menggunakan perintah clear IP OSPF proses. Reset, yes. Oke, di reset. Ini sama juga. Ini clear IP OSPF proses. Yes. Ini di reset ulang semuanya, ya. Clear IP OSPF.
proses. Yes. Nah, ini kelihatan ya prosesnya ya. Prosesnya dimulai ya. Down, kemudian loading ya. Oke. Coba kita lihat lagi selanjutnya. Oke, loading. Oke, kita lihat ya. Show IP OSPF neighbor dari A ya. Ini di A ya. Nah, ini kembali seperti semula ya. Kembali seperti semula. Oh, ini belum ya. Coba yang B belum. Coba saya clear dulu. Clear IP OSPF proses. Yes. Oke. Ini sudah, coba. So IP OSPF neighbor. Nah, ini. Oh, sebentar, tadi belum di clear ya, yang sini ya. Oh, ini baru proses. Bentar. So IP kok so IP OSPF neighbor. Nah, ini 33 dulu. Ya, sebentar ini baru proses ya. Ditunggu dulu. Di reset. Oke, sudah. Coba kita lihat so IP neighborhood ya, router. Ini RA, ini RB, ini RC. Oke. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang prioritasnya paling tinggi ya, itu dijadikan DR ya. Kita lihat di sini. 200 ya. Jadi di sini yang sebagai DR adalah router A. Karena dia di set prioritasnya ke paling tinggi. Ya. Router C ya, router C 33 ini menjadi DR router karena dia prioritasnya paling kecil ya. Dia prioritas paling kecil. Prioritasnya paling kecil. Nah, kemudian router B dia menjadi BDR karena dia prioritasnya tertinggi kedua. Ya, jadi ini dipaksa untuk pemilihannya. Jadi berdasarkan prioritas, jadi prioritasnya di set langsung, jadi bisa ditentukan mana yang DR, BDR secara langsung dengan prioritas. Kalau prioritas nggak ada, ya itu biasa. Yang pertama kali dilihat itu adalah router ID. Jadi menentukan DR BDR yang pertama adalah router ID. Kalau router ID-nya tidak ada, dia melihat IP address. Kalau IP address-nya ya istilahnya kita mau langsung langsung itu baru kemudian berdasarkan prioritas. Ya, di set berdasarkan prioritas. Kalau prioritasnya tidak ada ya. Jadi secara langsung itu menggunakan prioritas. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya, pada kesempatan kali ini. Ini tadi terkait tentang pemilihan DR dan BDR di paket tracer 2311. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.